Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, qala, berkata siapa Umar bin Khattab, sami'tu Rasulullah, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, ma ahrazal walidu awil waladu fahuwa bi'asabatihi maka ma apa-apa ahrazal walidu yang mendapatkan siapa orang tua, awil waladu atau anak, bahwa maka adapun ma li asabatihi adalah menjadi hak asabahnya walid atau walad, makana siapapun adanya. Rawahu Abu Dawud wa Nasa'i, meriwayatkan kepada hadis itu siapa Abu Dawud dan An-Nasa'i, wa Ibnu Majah dan Ibnu Majah, wa sahhahu dan mensahihkan kepada hadis itu Ibnul Madini, siapa Ibnul Madini, wa Ibnu Abdul Barri dan Ibnu Abdul Barri. Artinya tiap-tiap sesuatu yang menjadi haknya orang tua atau anak, maka nanti itu adalah menjadi haknya para asabahnya sebagai sebuah warisan. Hadis ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa wala itu tidak bisa diwariskan. Wala. Di atas sudah disebutkan bahwa asbabul irsi, penyebab terjadinya kewarisan itu ada 3. Yang pertama adalah al-qarabah, adanya hubungan famili, orang tua dengan anak, saudara dengan saudara. Yang kedua adalah az-zaujiyah, hubungan suami istri, istri kepada suaminya, suami pada istrinya. Yang ketiga adalah wala. Wala. Kalau seseorang memerdekakan budak, maka orang itu memiliki wala dengan anaknya wala tersebut. Kalau nanti orang yang dimerdekakan itu meninggal, maka orang yang memerdekakan itu dapat warisan. Ini contohnya wala. Menurut hadis ini wala tak bisa diwariskan dan tak bisa dijual seperti sudah diterangkan di atas. Namun menurut sebagian ulama, kalau ahli waris itu sudah tidak ada, ya seperti yang diterangkan tadi, maka yang mewarisi harta orang yang dulu dimerdekakan adalah orang yang memerdekakan. Wa an Abdullah bin Umar, dan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, qala, berkata siapa Abdullah bin Umar,
Qala Rasulullah, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-wala'u luhmatun kaluhmatin nasabi, la yuba'u wa la yuhabu. Al-wala'u adapun wala, luhmatun adalah kekerabatan, kaluhmatin nasabi seperti kekerabatan nasab. Wala itu adalah kekerabatan sama seperti kekerabatan nasab. La yuba'u tidak dapat dijual apa wala, wala yuhabu dan tidak bisa dihibahkan apa wala itu. Maka berdasarkan hadis ini juga, wala termasuk salah satu dari penyebab adanya kewarisan. Dan berdasarkan hadis ini pula, wala tak bisa dijual, tak bisa dihibahkan. Contoh tadi, kalau saya memerdekakan si A, saya punya wala. Yang konsekuensinya kalau si A itu nanti mati, saya dapat warisan. Wala yang saya miliki itu tak bisa dijual kepada siapa-siapa, tidak bisa dihibahkan, sehingga kalau si A itu mati tetap harus saya ahli warisnya, tak bisa diahlikan kepada siapa-siapa. Rawahu al-Hakimu, meriwayatkan kepada hadis itu siapa al-Hakim, min tariqis Syafi'i, melalui jalur Imam Asy-Syafi'i, an Muhammad bin al-Hasani, dari Muhammad bin Hasan, an Abi Yusuf, dari Abu Yusuf. Muhammad bin Hasan dan Abu Yusuf ini adalah sahibah Abi Hanifah, adalah sahibnya Imam Abu Hanifah. Wasahahu, dan mensahihkan kepada hadis itu Ibnu Hibban, siapa Ibnu Hibban, wa a'allahu al-Baihaqi, dan mentaklilkan kepada hadis itu siapa al-Baihaqi. Artinya al-Baihaqi mengatakan hadis tersebut hadis yang maklul, mengandung illat di dalamnya. Wa an Abi Kilabah, dan dari Abi Kilabah, an Anasin, dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, qala Rasulullah, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afradukum Zaid bin Thabit, afradukum Zaid bin Thabit. Adapun paling afradnya kamu, artinya orang yang paling alim di bidang faraid di antara kamu, Zaid bin Thabit adalah Zaid bin Thabit. Kalau berbicara tentang ilmu faraid di kalangan para sahabat, maka yang paling ahli adalah Zaid bin Thabit. Oleh karena Zaid bin Thabit dinyatakan yang paling ahli di bidang faraid, dinyatakan langsung oleh Rasulullah, maka kalau umpamanya terjadi perselisihan di antara para ulama tentang persoalan faraid, maka yang dijadikan pedoman adalah pendapatnya Zaid bin Thabit. Para sahabat masing-masing memiliki kelebihan. Kelebihan Zaid bin Thabit ya faraid ini. Kalau tentang Sayyidina Ali, Nabi bersabda, "Aqdakum Ali bin Abi Thalib." Artinya orang yang paling ahli di bidang qada, di bidang peradilan, ya Sayyidina Ali. Aqdakum. Oleh karena itu yang paling berhak disebut qadil qudah ya Sayyidina Ali. Qadinya para qadi.
hakimnya para hakim, hakimul hukam. Akhrajahu Ahmadu, mengeluarkan kepada hadis itu siapa Imam Ahmad, wal arba'atu dan arba'ah, siwa Abi Daud selain Imam Abu Daud, wa sahhahu At-Tirmidzi dan mensahihkan kepada hadis itu siapa At-Tirmidzi, wa Ibnu Hibban dan Ibnu Hibban, wal Hakim dan Imam Hakim, wa a'alla bil irsali atau dibaca wa illa bil irsali, dan dikatakan maklul hadis ini dengan sebab irsal, dengan sebab mursal, dikaunihi mursalan, dengan sebab hadis ini mursal. Babul wasaya, ini adalah bab wasaya. Wasaya itu adalah jamak, mufradnya wasiyah. Wasiyatun wasaya sama dengan hadiyatun hadaya, sama dengan qadiyatun qadaya, sama dengan rawiyatun rawaya. Wasiat dalam bahasa Indonesia seringkali diterjemah dengan pesan. Secara syar'i, wasiat itu adalah tabarru'un bihaqqil mudhafin lima ba'dal mauti. Adalah suatu tabarru' yang disandarkan kepada keadaan sesudah mati. Berarti wasiat ini masuk bagian daripada tabarruk. Karena pemberian seseorang itu ada kalanya pakai imbalan, itu namanya muawadhah. Ada kalanya pemberian itu tanpa imbalan, itu namanya tabarruk. Tabarruk bermacam-macam seperti sudah dijelaskan di atas. Hadiah itu tabarruk, sedekah itu tabarruk, hibah itu tabarruk, termasuk wasiat tabarruk. Wasiat berbeda dengan tabarruk yang lain karena pelaksanaannya tidak sekarang, diucapkan sekarang, tapi pelaksanaannya nanti sesudah mati. Misalnya orang mengatakan kalau saya nanti mati, mobil saya itu diberikan hibah. Itu kan tabarruk. Tabarruk, pemberian tanpa imbalan, dinyatakan sekarang, akan tetapi pelaksanaannya setelah kematian. Ini merupakan salah satu bonus dari Allah Subhanahu wa taala bagi kaum mukminin, di mana kaum mukminin masih diberi ruang oleh Allah untuk mentasarrufkan hartanya sesudah mati. Akan tetapi dinyatakan sebelum mati, setelah mati tak bisa menyatakan. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, qala bersabda siapa Ibnu Umar, qala Rasulullah, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma haqqu mri'in muslimin, tidak ada adapun hak seseorang yang muslim, lahu syai'un, yang ialah baginya adapun sesuatu, yuridu an yusiya fihi, yang ia berkehendak untuk berwasiat di dalam syai'un itu, yabitu, yang bermalam, lailataini, 2 malam,
illa wa wasiyatuhu, melainkan adapun wasiatnya orang itu ma itu manafe, hakku itu mubtada, khabarnya adalah wa wasiyatuhu ini, wawunya wawu zaidah, illa wa wasiyatuhu, kecuali adapun wasiatnya orang itu maktubatun adalah tercatat atau tertulis indahu padanya. Artinya kalau ada seseorang punya sesuatu yang ia punya maksud untuk berwasiat tentang sesuatu, hendaklah dia segera berwasiat dan mencatat wasiat itu sebelum berlalu 2 malam dari itu. Ini merupakan peringatan dari Nabi kepada kaum muslimin. Berhubung Allah Ta'ala sudah memberikan bonus kepada setiap orang, memberikan hak untuk mentasarrufkan hartanya sesudah mati, maka Nabi memberikan antisipasi agar orang yang berkehendak berwasiat tentang atau berkaitan dengan hartanya, segera saja dia mencatat wasiatnya. Wa an Sa'd bin Abi Waqqas, dan dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, qala, berkata siapa Sa'ad, qultu, saya matur, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ana dzu mali, aku ini adalah orang yang punya harta. Aku adalah orang yang memiliki cukup banyak harta. Wala yarithuni, sementara tidak mewarisi kepadaku illa banatun, kecuali seorang anak perempuan, li bagiku, wahidatun, yang satu. Wala yarithuni illa banatun li wahidatun, sementara yang mewarisi aku hanyalah seorang putriku. Hartanya banyak, yang diperkirakan akan menjadi ahli warisnya hanya seorang putri satu. Pertanyaannya, apa atasaddaku bisulusai mali? Apakah aku harus atau boleh bersedekah bisulusai mali dengan 2/3 harta? Bagaimana seandainya 2/3 daripada hartaku itu aku sedekahkan? Sedekahkan yang disandarkan dengan kematian. Dengan ibarat lain, aku berwasiat, aku bertabarruk dengan 2/3 dari hartaku, tapi setelah aku mati. 2/3 itu banyak. Kalau memiliki uang 300 juta, kan 200 juta itu 2/3. Qala, menjawab siapa Nabi, la, jangan, atau tidak, jangan, itu terlalu banyak. Qultu, saya berkata, saya matur lagi kepada Nabi, apa atasaddaku bisatrihi, apakah saya boleh atau saya harus bersedekah dengan separuhnya hartaku? Bagaimana kalau dengan separuh? Kalau aku bersedekah dengan separuh hartaku? Qala, bersabda siapa Nabi, la, jangan. Jadi separuh masih dianggap terlalu banyak. Qultu, aku berkata lagi, apa atasaddaku bisulusi,
apakah boleh saya bersedekah dengan sepertiganya harta? 2/3 jangan, separuh jangan. Bagaimana kalau sepertiganya? Qala, bersabda siapa Nabi, as-sulusu, ya sepertiga. Was-sulusu katsirun, sepertiga itu banyak. Sepertiga itu banyak sudah. Artinya wasiat itu tidak boleh lebih dari sepertiga. Kalau orang punya kekayaan hanya 300 juta seluruhnya, lalu berwasiat 250 juta untuk diberikan kepada seseorang, itu tak jadi. Ya maksimal berwasiat dengan 100 juta sepertiganya. Innaka antazara warasataka awniya'a khairun min antazarahum alatan yatakaffafuna annas. Innaka, sesungguhnya kamu, antazara warasataka, adapun engkau meninggalkan para ahli warismu, awliya dalam keadaan kaya-kaya, khairun, ialah lebih baik, min antazarahum, daripada kamu membiarkan mereka, meninggalkan mereka, alatan hale fakir-fakir, yatakaffafuna annasa, hale minta-minta kepada manusia. Minta-minta kepada manusia. Artinya kalau kamu mau bersedekah, tidak perlu terlalu banyak. Ya sepertiga saja. Pikirkan anak keturunanmu nanti bila mana kamu telah tiada, bila mana kamu telah meninggal. Kondisi anak keturunanmu yang kamu tinggalkan itu dalam keadaan kaya lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin-miskin, yang berkonsekuensi mereka minta-minta kepada orang. Ada pertanyaan, lebih baik mana antara fakir dan miskin? Mungkin tergantung kondisinya. Bagi orang-orang tertentu lebih baik miskin, bagi orang-orang lain bisa lebih baik kaya. Tapi hadis ini nampaknya memberikan isyarat bahwa kaya itu lebih baik, dengan catatan melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai orang kaya. Kewajibannya apa? Yang pertama, bayar zakat. Kalau ternyata zakat itu tidak cukup untuk memberantas kemiskinan di masyarakat, masih ada kewajiban lagi, infak. Kalau kewajiban-kewajiban sebagai orang kaya itu bisa dilaksanakan, barangkali lebih baik kaya. Tapi pada umumnya orang lebih milih kaya. Pada umumnya. Wa an Aisyah, dan dari Siti Aisyah, anna rajulan, bahwa sesungguhnya seorang laki-laki, atan nabiyah, datang kepada kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang datang kepada Nabi. Faqalah, maka berkata siapa laki-laki itu, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna ummi uhtulitat. Uhtulitat, sesungguhnya ibuku, uhtulitat nafsuha. Uhtulitat nafsuha ini artinya mendadak, melayang apa nyawanya.
Maksudnya mati mendadak. Ibuku itu mati mendadak. Walam tusi, dan dia tidak sempat wasiat karena tidak tahu bahwa akan segera mati. Dia tidak sempat wasiat. Wa azunnuha, dan saya menyangka kepada ibu, lau takallamat, seandainya dia bisa ngomong, tasaddaqat, pasti dia bersedekah. Saya punya dugaan kuat, seandainya ibuku itu sempat ngomong, pasti dia akan bersedekah. Tapi sayangnya dia mati mendadak. Pertanyaannya, afalaha ajrun in tasaddaqtu anha? Afalaha ajrun. Ini apakah? Apa ini apa? Ini apakah? Apa ini maka? Apakah maka berarti? Tapi maksudnya maka apakah? Maka apakah ialah bagi ibuku ajrun, adapun pahala, in tasaddaqtu, jikalau aku bersedekah, anha, untuk ibuku. Apakah kira-kira ibuku itu dapat pahala seandainya aku bersedekah atas nama ibuku? Seandainya aku bersedekah untuk ibuku. Sedekahnya orang hidup untuk yang mati berarti. Bagaimana jawaban Nabi? Qalah, menjawab Nabi, na'am, iya. Berarti sedekahnya orang yang masih hidup untuk orang yang mati, pahalanya bisa sampai kepada orang yang mati itu. Ya, dasarnya ini sudah jelas. Tidak harus anaknya, siapa saja. Muttafaqun alaih. Karena tidak sempat sedekah sendiri lantaran matinya mendadak, anaknya atau ahli warisnya yang melaksanakan sedekah itu. Muttafaqun alaih. Wal lafdhu li muslimin, adapun lafalnya adalah kepunyaannya orang Imam Muslim. Wa an Abi Umamah al-Bahili radhiyallahu ta'ala anhu, qala, berkata siapa Abu Umamah, sami'tu Rasulullah, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, innallaha qad a'ta kulladzi haqqin haqqahu fala wasiyata liwarithin. Innallaha, sesungguhnya Allah, qad a'ta adalah sungguh-sungguh telah memberikan kulladzi haqqin, kepada setiap orang yang punya hak, memberikan haqqahu, akan haknya. Oleh karena itu, fala wasiyata liwarithin, maka tidak ada wasiat kepada ahli waris. Allah Ta'ala telah memberikan kepada setiap orang yang berhak, memberikan haknya. Anak punya hak. Anak oleh Allah Ta'ala sudah diberi hak dapat sekian. Ayah punya hak. Ayah sudah diberi haknya oleh Allah sekian. Istri sekian, suami sekian. Karena masing-masing sudah dapat hak dari Allah, maka tidak boleh ada wasiat kepada ahli waris. Jadi wasiat itu baik, tapi tak boleh kepada ahli waris. Jadi tidak boleh orang berwasiat, kalau saya mati, mobil itu berikan anak saya, berikan istri saya, berikan bapak saya. Wasiat itu kepada orang, berikan tetangga, itu yang boleh. Kalau ahli warisnya akan tak perlu wasiat, karena tanpa wasiat pun mereka sudah dapat. Yang membagi-bagikan
itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Anak sekian, bapak sekian, ibu sekian. Jadi tidak boleh ada wasiat kepada ahli waris terkecuali ahli waris yang lain setuju, tidak ada persoalan. Rawahu Ahmadu wal arba'atu, meriwayatkan kepada hadis itu siapa Imam Ahmad dan al-arba'ah, illan Nasa'iyya, kecuali An-Nasa'i. Wa hasanahu, dan menghasankan kepada hadis itu Ahmadu, siapa Imam Ahmad, wa Tirmidzi dan At-Tirmidzi, wa qawwahu, dan menguatkan kepada hadis itu Ibnu Khuzaimah, siapa Ibnu Khuzaimah, wa Ibnul Jarudi, dan Ibnul Jarud. Wa rawahu Ad-Daruqutni, dan meriwayatkan kepada hadis itu siapa Ad-Daruqutni, min hadis Ibnu Abbasin, dari hadisnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Wazada, dan menambahkan siapa Az-Daruqutni di akhirih, di dalam akhirnya hadis. Namun kalau dalam riwayat Az-Daruqutni masih ada tambahnya. Tambahnya gini, illa an yasa al-warasatu, terkecuali mau atau mengizinkan atau berkenan siapa para ahli waris. Tidak boleh wasiat kepada ahli waris terkecuali berkenan siapa ahli waris yang lain. Jadi la wasiyata li warisin illa an yasa al-warasatu, itu riwayatnya Daruqutni. Wa isnaduhu, adapun isnadnya hadis Daruqutni hasanun, adalah hasan. Wa an Mu'adz bin Jabalin, wallahu a'lam.